Oh, bagaimana kabar saudara hari ini? Hari ini saya akan masuk pada bagian yang ketiga, saudaraku. Bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan, The Way of Blessing. Saya akan menutup seri firman Tuhan di bulan ini, saudaraku, dengan satu judul firman yang menurut saya, it's quite interesting gitu. Cukup menarik, saudara. Soar high above crisis. Terbang tinggi di atas krisis. Sebagian dari saudara melihat saya dan berkata, Pastor, is it possible? Pastor, apa bisa? Can it be done? Itu sebabnya hari ini saya akan membawa saudara untuk belajar dari kisah orang-orang, saudaraku, yang ada di dalam Alkitab yang tidak ditenggelamkan oleh krisis. Come on, saudaraku. Bahkan tidak stuck, Pak, di masa krisis. They soar high. Mereka terbang tinggi di atas krisis. Doa saya itu jadi atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Aminnya boleh yang paling keras, saudaraku. Tapi sebelum itu, saudara, saya ingin mengajak saudara, kita lihat terlebih dulu. Maleakhi pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Boleh nggak beneran dibuka? Bapak Ibu kalau buka Alkitab atau Alkitab yang ada di handphone, maka di situ ada judulnya. Yang beneran buka pasti tahu. Apa judulnya Bapak Ibu? Apa? Coba dilihat judulnya. Perikopnya itu ada judulnya apa? Hari Tuhan. Ayat ini berbicara tentang hari Tuhan, saudaraku. Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Sebagian dari saudara menyebutnya akhir zaman. Hari akhir, saudaraku. Kita akan melihat dari kita membaca ayat ini, kita akan menemukan bahwa salah satu tanda, saudara, hari akhir itu approaching, terjadi satu krisis yang besar. Krisis yang maha besar, saudaraku. Kalau boleh saya katakan, bukankah hari-hari ini pun pasca COVID ini, saudaraku, kita melihat pukulan demi pukulan, demi pukulan, demi pukulan, saudara. Saya ingin mengajak saudara, let's see. Apa sih kata firman tentang hal itu, saudara? Kita lihat, saudaraku. Maleakhi pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kita baca terlebih dulu ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang. Yes, ayat ini ngomong, yes, hari itu datang. Itu datang, saudaraku. Alkitab sudah mengatakan that day will come. Hari itu akan datang. Menyala seperti apa hari itu? Menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya proud, saudara. Orang sombong. Dan setiap orang yang berbuat fasik, wicked, jahat, saudara. Menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ayat ini bercerita, saudaraku, ketika hari itu datang. Satu krisis, Pak, itu yang akan membakar banyak orang. Banyak orang tidak akan bertahan menghadapi hari itu, saudaraku. Pernikahannya terbakar. Keuangannya terbakar. Bisnisnya terbakar, kesehatannya terbakar, saudara. Dan yes, ayat ini mengatakan, Pak, that day will come. Hari seperti itu akan datang. Krisis yang seperti itu akan datang. Tapi saya bersyukur, saudara, ayat ini tidak berhenti sampai di sini gitu. Di ayat yang kedua, ketika semua itu terjadi, banyak orang hari-hari ini fokus pada ayat pertamanya. Aduh gimana Pastor, aduh nanti kalau, kayak gitu kan. Tapi let's see, ayat keduanya ngomong apa, saudara? Kita lanjutkan. Tetapi kamu, katakan saya lebih keras, saudaraku.
katakan saya lebih keras lagi. Tetapi kamu, masalahnya bukan sembarangan kamu. Kamu yang mana gitu saudara? Kamu yang seperti apa? Ayat ini berkata, kamu yang takut akan namaku. Siapa ini saudara? Orang-orang yang jalan di jalannya Tuhan. Aminnya yang keras. Orang yang takut akan Tuhan, siapa mereka? Orang yang berpegang pada ketetapan dan hukumnya Tuhan. Katakan amin yang keras. Siapa orang yang berpegang kepada ketetapan dan hukum? Orang yang komit pada perjanjian. Tetapi kamu di sana dikatakan aku, saya, saudaraku. Yang takut akan namaku, apa yang terjadi saudara? Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Bagi orang-orang yang berjalan di jalannya Tuhan. Bagi orang-orang yang memegang ketetapannya Tuhan, saudara. Orang yang komit terhadap perjanjian bagimu. Yes, bagi saudara. Tuhan akan terbit seperti surya kebenaran. Dia akan terbit seperti matahari yang menyinari saudara di masa-masa paling gelap atas hidupmu. Oh, setiap saya memperkatakan ini satu demi satu ya saudaraku. Jangan peduli kiri kanan saudara, katakan amin untuk hidup saudara. Bukan hanya itu. Kesembuhan dikatakan saudaraku pada sayapnya. Kalau ada kesembuhan pada sayapnya artinya sayap itu luka. Betul? Sayap yang luka, dia akan terbatas untuk terbang. Setidaknya saudaraku, dia tidak akan bisa terbang terlalu tinggi. Sayap yang luka bahkan Pak, di sebagian keadaan tidak lagi bisa dipakai untuk terbang. Tapi hari ini saya membawa kabar baik kepada saudara. Engkau yang terus berjalan di jalan Tuhan. Orang kiri kananmu boleh mengatakan kau bodoh. Orang kiri kananmu boleh berkata engkau gak masuk akal. Ngapain zaman sekian? Ini zaman orang gila, ikut-ikutan gila. Kalau gak gila gak dapet. Tapi untuk engkau yang terus memegang ketetapan Tuhan. Memegang komit di dalam covenant-nya Tuhan. Lihat ini saudaraku. Saya berkata atas kehidupan saudara. Ada kesembuhan pada sayapmu. Oh aminnya yang paling keras. Kalau mau tepuk tangannya paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Ada kesembuhan pada sayap pernikahanmu. Saya berkatakan saudaraku. Oh yes, ada kesembuhan pada sayap kesehatanmu. Ada kesembuhan pada sayap keuanganmu. Oh saya berdoa saudaraku. Ada kesembuhan pada sayap rohanimu. Yang suam-suam kuku. Yang rohnya sudah sempat hampir padam. Kesembuhan. I speak healing saudara. Saya berkatakan kesembuhan sehingga sayap yang tadinya Pak tidak bisa terbatas. Saudara mau terbang itu kayak sudah tidak mampu. Saudara kayak rasanya terkurung. Sayap itu terluka. Tapi hari ini, I speak healing. Saya perkatakan kesembuhan atas sayapmu saudaraku. Itu sebabnya saya memberi judul firman ini soar high. Itu yang saya sebut engkau terbang tinggi di atas krisis. Jadi. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Jadi atas hidupmu saudaraku. Dan ketika itu terjadi. Engkau yang tadinya terbang tinggi sekarang tadinya sempat terluka, engkau terkurung saudara. Ketika itu terjadi, lihat ayat ini berlanjut seperti apa saudara. Kamu akan keluar dari apa? Keluar dari krisis. Keluar dari apa? Keluar dari keterpurukanmu. Kamu akan keluar. Lihat ini saudara. Dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Oh, saya melihat ada kegirangan saudara. Ada kelepasan. Ada kebebasan.
Kamu akan berjingkrak-jingkrak. Tidak lagi menangis, Pak. Tidak lagi terpuruk, Pak. Tidak lagi tertunduk. Tapi berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Dan lihat ini saudaraku, bukan hanya itu saja. Ayat yang ketiga, wow. Kamu akan menginjak-injak orang fasik. Ini bahasa Inggrisnya tread down. The wicked. Orang yang tadinya mean harm to you. Orang yang tadinya merancangkan kecelakaan atas hidupmu. Orang yang tadinya berusaha merampas hakmu. Orang yang merancangkan kecelakaan atas hidupmu. You will tread down. Tuhan akan membalikkan keadaan, saudara. Ayat ini berkata, sekarang justru diinjak balik. Artinya apa? Dia bangkit di tengah krisismu. Dia bangkit menjadi pembela atas hidupmu. Oh aminnya saudaraku, amin, 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 amin. Terjadi. Pertanyaannya sekarang, Pastor, how can it be done? Bagaimana itu bisa terjadi? Bolehkah saya mengatakan kepada saudara, firman Tuhan itu menyenangkan, saudaraku. Oh, read the Bible. Semua jawaban ada di sana, saudaraku. Ayat yang keempat ya, kita masuk ya. How can it be done, Pastor? Bagaimana saya bisa mengalami itu semua? Lihat, saudara. Ayat yang keempat, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb. Artinya apa, saudara? Ingat akan firman Tuhan. Ingat firman-Nya. Untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Ya ini apa, saudara? Lihat ini. Ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Tadi kita sudah tahu, saudara. Ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum itu bicara apa, saudara? Covenant. Perjanjian. Ingat perjanjiannya. Di dalam perjanjian itu terdapat ketetapan dan hukumnya. Ingat itu. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Saya berdoa ya saudaraku. Justru di masa yang tidak mudah. Justru di masa krisis. Saya perkatakan orang yang tetap berpegang kepada firman. Komit berjalan di jalannya Tuhan. Memegang perjanjiannya Tuhan. Krisis tidak akan menghancurkan saudara. It will not gonna crush you down. Krisis adalah alat, Pak. Engkau terbang lebih tinggi. Isn't it excited? Bukankah itu menarik, saudaraku? To see it differently. It will not gonna crush you down. Itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkan saudara. Itu sebabnya sejak dari hari ini kuncinya apa, Pak? Ingat firman-Nya. Boleh nggak saya mengajak, yuk kita berlomba yuk saudaraku. Bukan lomba berapa kali ke gereja, tapi berlomba yuk mengoleksi berapa kali kita melakukan firman. Boleh? Kita buka perlombaan yuk Pak. Enggak cukup hanya duduk di sini dan mendengar firman, katakan amin. Kita berlomba menjadi pelaku firman. Koleksi satu demi satu ketetapan, baca saudara. Dari Kejadian baca, tulis satu-satu. Apa yang jadi perjanjian Tuhan dengan kita. Koleksi satu persatu, temukan satu persatu. Dan setelah itu saudaraku, yuk kita berlomba jadi pelaku firman. Dan lihat, di masa krisis sekalipun, you will soar high. Engkau akan terbang tinggi. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya akan mengajak saudara melihat satu ayat lagi saudaraku. Yang berbicara tentang hari yang sama Pak. Mika yuk, kita buka Mika. Aduh pastor ini ayatnya di mana ya Mika? Sekali-kali boleh dong saudara, coba dicari Mika ada di mana saudaraku.
Mika pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Ingat ini ya saudara, saya harus mengatakan karena sekarang ini ya saudaraku banyak pengajaran di mana-mana itu kadangkala membuat kita jadi bingung. Pegang ini ya, perjanjian baru tidak menganulir perjanjian lama Bapak Ibu. Jangan salah. Perjanjian baru tidak menghapus perjanjian lama. If it is so, kalau demikian, kenapa di dalam Alkitab saudara masih ada 2 perjanjian? Udah kalau memang mau dihapus ya sudah kan, udah Alkitab saudara perjanjian baru aja beres. Kenapa masih ada perjanjian lama? Karena Yesus sendiri berkata, aku datang bukan untuk menghapus, aku datang untuk menyempurnakan, melengkapi. Itu sebabnya perjanjian lama dan perjanjian baru saudaraku, hidup di dalamnya. Jangan dipilih cuman perjanjian baru doang. Yang mengerti katakan amin yang paling keras. Kita lihat ya, Mika pasalnya yang keempat ayatnya yang pertama sampai kedua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Nah, ini bicara tentang yang sama enggak saudara? Sama ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir apa saudara? Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Gunung itu berbicara tentang apa? Kalau saudara lihat gunung, maka yang ada di benak saudara apa saudara? Megah. Itu. Gunung itu berbicara tentang kejayaan. Itu. Gunung itu berbicara tentang kemuliaan saudara. Akan terjadi pada hari akhir gunung rumah Tuhan. Kemegahan rumah Tuhan. Kejayaan rumah Tuhan. Gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan akan berdiri tegak. Akan dipulihkan saudara. Anak-anak Tuhan akan dipulihkan kembali kejayaannya. Ditegakkan kembali. Bukan hanya dipulihkan, lihat ini saudara. Tegak mengatasi gunung dan menjulang tinggi di atas bukit bangsa-bangsa saudaraku. Tegak di atas gunung dan akan mengatasi di atas bukit-bukit. Akan tiba waktunya di mana kejayaan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, rumah Tuhan bukan hanya dipulihkan, tapi dipulihkan melebihi yang lainnya. Berapa banyak anak Tuhan yang siap di tempat ini? Ketika sayapmu yang terluka kembali dipulihkan, disembuhkan saudaraku. Engkau akan dibawa terbang tinggi mengatasi yang lainnya. Dan ketika itu terjadi, lihat saudara, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Oh amin, amin. Saya katakan terjadi saudaraku. Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Ke rumah Allah Yakub. Supaya apa saudara? I besar. Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Oh excited saudara. Yang tadinya yang belajar jalannya Tuhan hanya di rumah Tuhan. Tapi akan tiba waktunya, mereka datang kepada saudara bertanya seperti apa jalannya. Yang kita belajari saudaraku sekian minggu ini, sekian bulan ini saudaraku. Akan tiba waktunya, satu demi satu ketika saudara jadi pelaku firman. Yang mengerti katakan amin. Tidak cukup hanya datang, tidak cukup hanya dengar. Jadi pelaku. Kenapa? Hanya ketika itu terjadi sayapmu sembuh. Hanya ketika itu terjadi kau terbang tinggi. Hanya ketika itu terjadi kau diangkat melebihi. Dan ketika semua itu satu demi satu terjadi saudaraku, orang akan berduyun-duyun datang mencari ke gunung Tuhan. Mereka mau belajar jalannya Tuhan. Secara dunia kita belajar kemarin gak masuk akal. Dari mana masuk akalnya? Kunci sukses kok bertobat. Saya yakin saudaraku gak ada yang namanya saudara pergi ke motivator manapun. Kunci sukses nomor 1 bertobat. Ada pernah dengar? Gak ada. Tapi yes it is. Kenapa? Karena kita sebagai anak Tuhan menyadari Pak. Sejak dari mula Tuhan tidak menciptakan engkau ada di keadaanmu sekarang. Kelimpahan Pak, tidak kekurangan apapun, baik adanya. Dosa adalah akar dari kemiskinan. Sejak dari saat itulah tanah pun dikutuk saudara.
Tapi 2 Tawarik mengatakan ketika engkau datang kepada Tuhan bertobat, mengaku dosamu, meninggalkan jalanmu yang jahat. Apa kata firman? Bukan hanya engkau diampuni. Oh, I rejoice over this verse, saudaraku. Tanahmu pun I will heal your land. Tanah pun disembuhkan, Pak. Oh, itu sebabnya, saudaraku, jalan Tuhan itu higher than our way. Mana kepikir kita manusia? Kadang kita manusia kepengennya pakai jalan kita, Pak. Tapi doa saya ya saudaraku, dia akan memunculkan kehausan dan kelaparan yang begitu besar ya. Di hari akhir, lihat saudara. Apa yang dinubuatkan di hari akhir. Amos pasalnya yang ke-8 ayat 11. Saya perkatakan jadi atas jemaat keluarga Allah. Saya perkatakan jadi atas orang Kristen di Indonesia. Saya perkatakan jadi atas bangsa ini, saudara. Sesungguhnya, lihat ini. Waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Wow. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Akan tiba hari itu. Dan sedang terjadi. Merasa gak saudara, hari-hari ini kayak saudara tuh kayak punya kehausan lebih. Pengen tahu lagi gitu. Pengen belajar. Pengen tahu. Kayak apa sih? Dia sedang membangkitkan kehausan yang seperti ini atas hidupmu. Bukan haus akan minuman, bukan hanya lapar akan makanan, Pak. Tapi akan firman. Yes. Karena umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat and shall do exploit. Bukan hanya bertindak, dia mendapat yang terbanyak dari yang Tuhan janjikan atas hidupnya. I'm longing for that day, saudara. Saya berdoa itu jadi atas hidupmu. Itu sebabnya saudara, saya ingin mengajak saudara melihat. Pastor, is it possible? Yes. Ada. Di masa itu Pak, ada orang-orang yang mengalami krisis besar. Tapi dia bukan hanya bertahan, dia soar high, dia terbang lebih tinggi. Saya akan bagikan 2 ya saudaraku, karena waktu kita keterbatasan waktu. Yang pertama namanya adalah Yakub. Kalau saudara masih ingat, di zamannya Yakub pernah terjadi satu masa krisis yang sangat besar di seluruh dunia, Bu. Jadi pandemi seperti ini bukan hanya saat ini loh Pak, jangan salah. It happened long time ago. Saudara masih ingat ketika Firaun mendapat penglihatan 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kekurangan? Masih ingat? Itu zamannya Yakub, saudara. Masih ingat pada saat itu Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Itu zamannya Yakub, saudara. Yes, Mesir itu berkelimpahan, 7 tahun itu masa kelimpahan luar biasa. Tuhan berikan hikmat, wisdom kepada Yusuf, saudara. Tapi enggak terelakkan, masa kekurangan itu terjadi juga di Mesir. Loh bukan hanya di mana? Di Israel, enggak. Mesir sekalipun terjadi. Rakyat Mesir, kalau saudara baca nanti di Kejadian, saudara bisa temukan, saudaraku. Rakyat Mesir itu sampai menjual semua aset. Hak milik mereka apa segala macam ke Yusuf. Masih ingat kan kisahnya, masih ingat. Sudah dijual, gak cukup Pak. Mereka jual lagi ladangnya. Masih ingat ya, saudara nanti baca deh Kejadian, pasti ketemu. Gak cukup lagi dia jual ladangnya, dia jual diri. Supaya bertahan hidup, dia ngomong, ya Yusuf biar kami jadi hambamu. Supaya kami bisa tetap hidup. Artinya saudaraku, itu kelaparan yang begitu besar. Nah masalahnya banyak ketika kita baca Alkitab, itu kita tidak mengaplikasikan ke zaman sekarang saudara. Akhirnya kadang kalau enggak hati-hati, banyak loh saya menemukan orang Kristen yang menganggap Alkitab itu seperti dongeng. Itu kan dulu Pastor. Come on, you say you believe in the Bible. You believe, but do you believe? Itu yang seringkali jadi masalah saudara.
Saudara nggak mengaplikasikan. Pernah kebayang nggak di masa itu, Alkitab itu mencatat loh saudara. Yakub itu ngirim anak-anaknya untuk beli gandum dari Mesir. Itu apa namanya? Kalau zaman sekarang itu apa namanya? Dia impor, saudara. Yang mengerti katakan amin. Dia ekspor. Ekspor atau impor, saudara? Oh betul impor ya. Dia ngambil, anaknya diutus pergi ke Mesir beli gandum. Halo, zaman sekarang aja orang yang bisa impor kaya enggak, saudara? Yang mengerti katakan amin. Di masa yang krisis seperti itu, Yakub bisa impor makanan. Dan gak cuma sekali. Dia utus anaknya again and again. Kok bisa? Ini di masa krisis loh saudara. Bolehkah saya katakan ini? Engkau punya nenek moyang, engkau punya pendahulu, orang-orang, raja wali yang bertahan di masa krisis saudara. Dalam DNA-mu ini, mengalir DNA orang-orang yang tough. Oh come on. Engkau punya nenek moyang bukan hanya bertahan di masa krisis. In case kalau saudara nggak percaya bahwa saudara keturunan Abraham, saya nggak bisa ngomong apa-apa saudaraku. Tapi bagi saudara yang percaya bahwa saudara adalah keturunan Abraham, itu menjadikan Yakub adalah nenek moyang saudara. Yang mengerti katakan amin. Dia bukan hanya bertahan di masa krisis, dia terbang tinggi di masa krisis. Saya akan tunjukkan kepada saudara nanti. Pertanyaannya, how can it be? Bagaimana caranya Yakub? Saya akan bagikan saudara. Yang pertama, yuk kita cepat saudara. Yang pertama, Yakub di masa krisis ini, pegang ini ya saudara, fokus pada jalan keluar bukan pada krisisnya. Saya ulang ya, fokus pada jalan keluar bukan pada krisisnya. Banyak orang di masa krisis fokusnya pada krisisnya. Yakub nggak mau. Yakub menolak untuk fokus pada krisisnya. Kenapa? Kalau saudara fokus pada krisisnya, saudara freeze. Saudara freeze, you do nothing. Yakub menolak. Yakub berkata dalam dirinya, di setiap krisis pasti ada jalan keluar. Loh belajar dari sejarah Bapak Ibu, enggak ada krisis ya enggak ada jalan keluarnya. Manusia sampai hari ini masih ada, kita bukan dinosaurus Pak. Oh, engkau diberikan kemampuan untuk berkemenangan. Di dalam DNA-mu ada DNA pemenang, you are a champion. Engkau ditentukan untuk jadi lebih dari pemenang. Oh aminnya yang paling keras. Krisis boleh terjadi, tapi jangan fokus pada krisisnya, fokus pada solusi. Cari solusinya. Apa yang harus dilakukan? Ayatnya mana Pastor? Kok bisa Pastor ngomong Yakub fokus? Lihat saudaraku, Kejadian 42 ayat 1 sampai 2. Yang lain kebingungan soal kelaparan. Yakub ngomong apa? Setelah Yakub mendapat kabar, lihat ini saudara. Yakub itu terus saudara. Bahwa ada gandum di Mesir. Fokusnya Yakub apa? Aduh mati kita. Aduh habis kita. Aduh bisa apa kita? Enggak. Yakub fokusnya apa? Ada gandum di Mesir. Yakub ngomong sama anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Anaknya cuman diem. Tapi Yakub ngomong, lagi katanya diulang sama anaknya, telah kudengar ada gandum di Mesir, pergi ke sana. Beli gandum. Lihat saudara melihat perbedaan? Antara Yakub dengan anaknya masih gini. Yakub bilang, go. Itu loh ada gandum di Mesir, saudara. Yakub tidak mau menyerah, saudaraku. Yang kedua, dia bukan hanya belajar untuk melihat. Dengar ya saudaraku, di setiap masalahmu ada solusi. Yang mengerti katakan amin. Do not listen to the lie of the devil. Jangan dengar kebohongan iblis bahwa tidak ada penyelesaian untuk masalahmu. Masalah sudah ada sejak dari zaman dulu Pak.
Tahun 98, Indonesia mengalami masalah yang enggak ringan. Saya ada di kota Solo, saudara. I don't know. Jakarta saya dengar lebih parah, saudara. Buat saudara yang pernah ada di tahun 98, you know what I mean. Kekacauan begitu rupa, Pak. Saya sendiri di kota Solo, saudaraku, gedung-gedung semua dibakar. Saya masih ingat waktu itu saya pulang sekolah, dipulangkan cepat, saudaraku. Dikunci, gang-gang apa semua dijaga ketat, saudara. Kekacauan begitu rupa. Saat itu dolar naik sampai berapa kali lipat, saudara. Zaman itu kalau saya nggak salah tuh 2.000, 2.500 ya Bapak Ibu ya. Itu dolar naik sampai 15.000, berarti berapa kali lipat? 6 kali lipat, saudara. Setidaknya waktu itu. Pertanyaan saya, saudara masih hidup hari ini? Masih. Saudara masih ada hari ini? Apa yang kau takutkan? Yang mengerti katakan amin. Fokus pada solusi, jangan pada krisisnya. Yang kedua, jangan menyerah. Di tengah masa krisis ya saudara, yang paling saudara butuhkan adalah stamina dalam dirimu untuk berkata, I will never give up. Either saudara yang menyerah atau krisisnya yang menyerah sama saudara itu aja saudaraku. Selama kau tidak menyerah, pasti ada jalan. Yakub tidak mau menyerah. Seluruh Israel kehabisan bahan pangan saudaraku. Yakub ngomong, di Mesir ada makanan, go. Dan yang ketiga, lihat ini saudaraku. Yang ketiga, apa yang membuat Yakub itu dia terbang tinggi di masa krisis? Dia bergerak aktif. Tadi saya sudah katakan, dia bergerak aktif. Anak-anaknya masih melongo, anak-anaknya masih Tapi Yakub bilang cepat pergi. Gerak aktif. Banyak orang ya, saya menemukan ya saudara yang jadi masalah ya. Saudara tahu nih, ada peluang ya. Tapi do nothing. Enggak berani. Apa orang Jawa bilang jegegek. Apa? Diam aja. Di masa pandemi kemarin ya saudaraku. Orang-orang yang belajar melihat ada kesempatan di dalam kesempitan. Orang-orang yang bergerak. Dia maju lebih cepat saat ini. Dia menang lebih besar saat ini. Tahun 98 orang-orang lari ketakutan saudaraku. Mobil-mobil saya masih ingat waktu itu di Jakarta. Mobil-mobil mewah-mewah bagus-bagus Pak dijual murah Pak. Orang lari itu pas persis kejadian Pastor Jonathan tuh pulang dari Amerika saudaraku datang di Jakarta. Dia bingung saudara ngelihat bagaimana itu mobil-mobil dijual cuman harga paling berapa. Berapa puluh juta, 100 juta apa dilepas saudaraku. Supaya dapat cash. Mereka lari keluar saudara. Di momen seperti itu orang yang tidak diem, orang yang gerak aktif. Saya mendengar kisah-kisah kesaksian saudaraku. Justru dibeli, truk-truk itu dibeliin saudaraku. Dibeli. Setelah masa itu berlalu, dia jadi penguasa yang baru saudara. Boleh enggak? Yuk belajar dari krisis yuk saudara. Kan sudah terjadi berkali-kali. Yang mengerti katakan amin. Next time kalau terjadi lagi, jangan takut. Jangan terpaku, jangan freeze. Selalu ada solusi, selalu ada kesempatan di dalam kesempitan. Orang-orang yang seperti ini akan naik saudaraku in the next game. Dan life goes on, akan terjadi lagi, entah kapan. Saat ini saudara, kalau saudara berkata pastor ini waktu yang gak gampang. Boleh gak sih, sorry saudaraku, saya tuh bukan jahat ya, tapi boleh gak saudara stop ngomong kayak gitu yuk. Semua orang sudah tahu. Yang berarti katakan amin. Dibutuhkan orang-orang yang melihat dengan cara yang berbeda. Stop melihat krisisnya. Tapi lihat ada kesempatan di balik semua krisis yang terjadi saudaraku. Dan yang keempat saudara, keluar dari zona nyamanmu. Willing untuk keluar dari zona nyamanmu. Saya melihat ya, masa-masa yang kayak enggak gampang itu dipakai Tuhan. Kadangkala untuk membawa saudara masuk ke babak baru, chapter baru in your life. Saya menemukan, that's what I experience as well saudaraku.
Waktu itu Tuhan pakai Pastor Obaja berbicara kepada kami, go to Jakarta. Oh, saya nggak mau, saudara. Waktu itu saya mengatakan, I love Jogja so much, gitu, saudara. Jangan harap meninggalkan Jogja, gitu. Wah, itu saya 4 tahun loh, saudara, saya berdoa. Di 4 tahun itulah Tuhan tutup semua jalan saya di Jogja. Pak Jo pernah menceritakan ini, saudara. Orang lebih gampang beli apa lebih gampang jual, saudara? Ya gampang belilah, saudara. Jual masih cari pembeli kan gitu. Orang beli itu gampang. Asal saudara ada uang ya beli aja. 4 tahun loh saudara, Jogja. Kita itu berjuang cari tempat 4 tahun. Saya sampai udah gak enak sama jemaat saudara di sini duduk nyaman, tenang, ada karpet ya. Itu jemaat di Jogja itu sampai duduknya di samping kamar mandi, Bu. Itu parfumnya kan aromanya lumayan, saudaraku. Saya jadi pendeta gak enak loh, saudara. Masa taruh jemaat di situ lah, tapi gimana? Disuruh pulang gak mau. Adanya tempat di situ, udah habis, penuh. 4 tahun saya bergumul, saudara. Mau beli gak pernah bisa. Sampai saya tuh gini, jemaat pelayan Tuhan gak percaya. Masa Bu Nita beli kok gak bisa? Jual susah, tahu. Kalau beli kok gak bisa? Ada aja saudaraku, belasan kali kami mencoba. Bahkan puluhan kali kami mencoba. Gagal. Pak Jo tuh sampai gini, ya sudah gak usah ditawar. Oke, batal saudara. 4 tahun. Tapi masa itulah Tuhan berbicara melalui Pastor Obaja. Pergi ke Jakarta. Yakub itu enggak gampang loh saudara, disuruh Tuhan pergi ke Mesir. Itu Yakub udah usia tua loh saudara. Yang mengerti katakan amin. Enggak gampang. Tapi dengar ini, Tuhan sediakan Goshen justru di masa krisis. Buat saudara yang bisa melihat. Yakub meninggalkan Israel saudaraku. Dia menempati Goshen. Doa saya ya hari ini kalau saudara ada di masa seperti ini. Dekat-dekat sama Tuhan saudara. Tajamkan telinga saudara. Pagi hari dia membuka telingaku untuk mendengar. Banyak doa saat teduh dekat sama Tuhan saudara. Saya berdoa ya untuk saudara yang benar-benar bisa tangkap rema firman ini. Ada Goshen atas hidupmu. Bahkan sampai detik hari ini saya terakhir pergi ke Mesir. Pemandunya masih ngomong, Goshen itu Pak, satu tanah yang sangat subur sampai detik hari ini. Tuhan sediakan. Bukan hanya Yakub. Siapa saudaraku? Ishak. Ayahnya. Ishak juga sama. Di masanya Ishak itu ada satu masa kekeringan yang begitu rupa saudaraku. Sama. Ishak juga mengalami krisis Pak. Krisis pertamanya Ishak saudaraku. Ishak ini adalah seorang anak yang kebayang gak lahir di masa tua. Gak punya anak yang lain. Satu-satunya kesayangan papa dan mama saudara. Ishak itu saudaraku. Papa mamanya which is Abraham saudaraku dan Sarah. Itu orang-orang kaya. Bisa kebayang gak? Ishak itu kayak apa hidupnya? Itu udah kayak pangeran saudara. Krisis pertama Ishak terjadi. Kalau saudara nanti lihat pasal 24. Pasal 23 masuk 24 itu nanti saudara akan temukan saudaraku. Sarah meninggal. Sarah meninggal. Itu krisis pertamanya Ishak saudara. Kebayang gak? Seorang anak itu biasanya lebih dekat kemana saudara? Mama. Ini anak satu-satunya. Kayak apa saudara? Kehilangan mama. Gak gampang. Padahal kita baca Alkitab gak pernah terpikirkan saudara. Karena gak diaplikasikan saudara. Kita cuman baca seperti kayak somewhere out there aja. Oh ya, Sarah meninggal, that's it. Saudara nggak kepikir bagaimana ketika Sarah meninggal itu pukulan seperti apa buat Ishak. Tapi lihat saudara, kita buka ya. Kejadian pasalnya yang ke-24. Apa yang terjadi setelah Sarah meninggal? Lihat ini saudara, ini sesuatu yang unik sekali. Pasal yang ke-24 saudaraku. Lihat.
ayatnya yang ke-67. Saudara nanti lihat ya. Ishak mendapat pasangan hidupnya yaitu Ribka. Setelah krisis ada berkat. Yang mengerti katakan amin. Kadang Tuhan izinkan sesuatu diambil dalam hidupmu. Saudara meronta-ronta mempertahankan apa yang Tuhan ambil. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik dalam hidupmu. Maafkan saya tidak mengatakan bahwa kehilangan Sarah terus kemudian Ribka, dapat istri Ribka itu lebih baik daripada kehilangan Sarah. That is not what I mean, saudaraku. Tapi Tuhan punya masa depan untuk engkau. Apa yang sudah di belakang, tinggalkan. Jangan terus dipegang. Jalan bersama dengan Tuhan. Dia menyediakan di setiap krisis ada anugerah. Kejadian lagi yang kedua, saudaraku, krisis yang kedua terjadi atas kehidupan Ishak apa, saudara? Kali ini Abraham yang meninggal, Pak. Kehilangan mama nggak gampang, saudara. Kehilangan papa itu kalau boleh buat saya ya, itu seperti kayak kehilangan figur. Abraham itu menjadi role modelnya buat Ishak loh, saudaraku. Tempat Ishak curhat, tempat Ishak berbagi cerita, saudara. Tapi coba baca, Kejadian 25, yuk kita lihat. Kejadian 25, saya tuh kadang kalau melihat ini ya saudaraku, saya tuh takjub loh saudara. Amazing, ayatnya yang ke-11 bagian A. Setelah Abraham mati, setelah Abraham meninggal, Allah memberkati Ishak anaknya itu. Wow. Kadangkala ya saudaraku, certain death brings blessing. Saya ulang ya saudara. Ketika Tuhan membuat bagian tertentu dalam hidupmu itu mati, kedaginganmu dimatikan. Ada banyak hal kadang tuh ditarik, diambil sama Tuhan ya saudaraku. Bukan untuk karena Tuhan gak sayang, but He wants to bring blessing. Kadang seperti Ishak gini ya saudaraku, diizinkan saya hanya berdoa ya saudara. Dalam kehidupan kita nih ya saudara, there is a season of life. With all due respect, saya paham ada orang-orang di sini yang mungkin dalam kehidupan saudara-saudara diizinkan mengalami kehilangan yang gak gampang. Tapi boleh gak saudaraku izinkan kita berproses di dalam semuanya itu. Karena ketika saudara izinkan dan belajar untuk mempercayakan itu kepada Tuhan. Karena kalau kita pikirkan gak masuk akal Pak, kadang kita gak pernah bisa ngerti. Karena memang pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Selalu akan ada yang saudara sebut sebagai misteri Allah gitu saudara. Kita gak nyampe untuk memahami. Tapi kadangkala saya menemukan dalam kehidupan orang-orang itu ya, it marks the beginning of new season gitu. New chapter di dalam kehidupannya. Boleh gak saudara? Percaya yuk sama Tuhan. Karena He doesn't mean any harm. Rancangannya, rancangan damai, sejahtera, mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Grief pasti, berduka pasti Pak. Tapi belajar yuk kita masuk di new chapter of our life. Yang ketiga saudaraku, Ishak itu kehantam lagi ada satu krisis kelaparan besar di masa itu saudaraku. Kejadian pasalnya kita lihat ya, ke-26 ayat 1 sampai 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama saudara. Yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Kepada Abimelek raja orang Filistin. Ini kelaparan bukan yang pertama. Buat kita pandemi sebagian besar dari kita kan yang pertama ya saudaraku. Karena orang zaman dulu tuh hidupnya lebih panjang saudara. Kalau kita kan kita nggak ngelihat ya, mungkin tahun sekian pernah terjadi, tahun sekian pernah terjadi. Karena zaman sekarang manusia, umur hidup manusia itu semakin ini gitu saudaraku. Zaman dulu mereka hidup sampai ratusan tahun gitu.
Jadi mereka ngalami dan it always happen saudaraku. Selalu terjadi gitu. Bukan yang pertama dikatakan. Tapi lihat saudara, lihat ini. Boleh nggak saya katakan ini? Di masa krisis saudaraku. Lihat ini, di masa krisis. Ketika saudara itu mencari Tuhan ya. Ayat 2. Tuhan menampakkan diri kepadanya, Ishak saudara. Serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau serta keturunanmu. Dan selanjutnya saudara. Itu sebabnya salah selalu mengatakan jangan apa? Copy, paste. Boleh nggak Bapak Ibu kenali Tuhanmu yuk? Oke, datang ke pendeta nggak salah. Yes, nggak salah. Tapi pendeta dengan saudara itu nggak berbeda kok saudaraku. Bedanya apa? Beda pastor, bedanya apa? Pastor kan lebih banyak berdoa, ya tinggal saudara banyakin aja berdoa kan. Even gitu kan. Jadi sama. Pastor banyak puasa, pastor puasa terus. Ya sudah, toh saudara puasa juga. Pastor lebih tahu firman, pastor lebih ini. Ya sudah, toh saudara juga belajar firman. Yang mengerti katakan amin. Kan? Even sama. Gak beda saudara. Saya berdoa ya saudara. Masa-masa yang Tuhan izinkan berat dalam kehidupanmu ya. Boleh gak saya katakan ini? Dengar suara Tuhan. Jangan pakai pikiran. Bukan pikiran gak dipakai ya saudara. Kadang kan ada, masa pastor jangan pakai pikiran. Bukan. Ya kita dikasih pikiran itu kita juga punya. Dikasih Tuhan hikmat, dipakai. Kadang kan ada anak Tuhan gitu ya. Waduh kita harus berdoa. Tapi gak dipakai. Jangan. Pakai. Kerja keras apa semua pakai. Tapi yuk cari remanya Tuhan. Remanya Tuhan buat Ishak apa? Lihat ini saudara. Remanya Tuhan buat Ishak apa? Coba dengar ini saudaraku. Ayatnya yang ke-12, ini kalau zaman sekarang ngawur. Menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat. Saya tanya saudara, buat Ishak, di masa kelaparan loh Bu, saya nggak bicara masa yang lain ya, sorry ya. Ini masa kelaparan krisis. Itu yang terjadi di gereja kita ini, saudara. Di masa seperti kemarin pandemi, di gereja ini kita berdoa secara manusia. Pak, Ibu, lebih dari saudara saya tahu langkah yang kita ambil itu bukan langkah yang saya pilih. Tapi kalau langkah itu tidak diambil hari ini, saudara nggak bisa beribadah di tempat ini. This building is a proof. Orang yang berjalan dan taat dengan rema Tuhan, Tuhan bawa terbang tinggi di masa krisis. Gedung ini tahun 2019 kita itu memulai pembangunan, saudara, tiang pancang apa semua. 2020 Maret krisis, pandemi, stop. Saat itu saudaraku pembangunan pun di stop, kalau saudara masih ingat ya, nggak boleh ada yang jalan. Titik itulah adalah titik penentuan. Pada saat itulah saya dan Pastor Joe kami itu berdoa, saya cari wajah Tuhan. Saudara. Sama seperti Ishak. Masa krisis, saudara punya dua pilihan. Hancur atau terbang lebih tinggi. Saya memilih untuk datang di kaki Tuhan, saudara. Tutup telinga kiri, tutup telinga kanan. Karena semua orang pasti akan... It takes faith untuk saudara obey. Kenapa Tuhan senang dengan obedient? Jangan salah saudara. It takes faith to obey. Tanpa iman tidak ada seorang yang bisa berkenan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan suka obedient? It takes faith to obey. Di masa itulah kami menabur, saudara. Saudara sekarang kalau sudah lihat hasil akhirnya ya saat itu akan ngambil keputusan menabur kan gitu saudaraku. Tapi coba waktu saat itu saudara, masih pandemi kayak gitu loh saudara. Gereja tutup loh.
berani nabur. Orang yang mengenal Tuhannya akan kuat and shall do exploit, bertindak dapat yang terbesar. Hari ini ya saudara, boleh nggak saya tantang saudara? Tabur. Minggu lalu kita belajar saudara tentang hal ini. Tabur. Tabur apa? Yang pertama, kalau saat ini yang krisis adalah keluargamu, yuk tabur kasih yuk. Ada banyak di sini yang saudara datang ya, you smile. Tapi saya tahu, your family, keluargamu itu hancur saudara. Tabur kasih. Boleh enggak jangan menyerah, tabur doa. Ini saatnya engkau menabur saudara. Tabur doa. Perjuangkan. Butuh stamina yang besar saudaraku untuk sampai engkau melihat kemenanganmu. Tapi kalau krisis itu terjadi atas keuanganmu, saudaraku, bisnismu, pekerjaanmu, tabur yuk. Mulai yuk, kemarin minggu lalu saya ketemu dengan satu orang ibu, saudaraku. Dia menceritakan apa yang dia alami. Saya katakan kepada ibu ini, ibu mengerjakan apa yang baik, apa yang betul di satu sisi. Dia berkata kepada saya, pastor, saya melakukan khotbah pastor. Tapi look, apa yang terjadi atas hidup saya. Saya katakan good, ibu melakukan yang satu sisi lain jangan dilupakan. Sisi apa pastor? Saya tanya, langsung saya tembak dia saudaraku. Ibu tahu enggak berapa pengeluaran dan pemasukan ibu? Tak, dia diam saudara. Sekian lama saya tidak memahami yang itu pastor. Saat itu dia sadar. Saya katakan kepada ibu ini, ibu yuk tabur. Tabur waktumu, benahi keuanganmu satu demi satu. Petakan dulu seberapa pemasukanmu. Petakan seberapa pengeluaranmu. Banyak orang Kristen gak mau melakukan PR mereka. Yang ada cari pendeta nangis, saudaraku. Mengapa Tuhan izinkan semua terjadi? Yang mengerti katakan amin. Cek pengeluaran pemasukanmu bagaimana. Besar tiang, lebih pasak daripada tiang enggak, saudara. Tabur waktumu di sana. Ayo, benahi satu-satu. Susun lagi, bangun lagi. Apa yang bagus yang sudah kau lakukan, lakukan. Tapi jangan lupakan sisi yang lain. Yang sepakat, katakan amin. Tabur apa lagi? Kesehatan. Kadangkala ya saudara, ada di antara kita, I know ada sebagian dari saudara itu workaholic, pekerja keras. And it's good. Tapi boleh nggak jangan lupakan kesehatan Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Yuk tabur yuk. Waktumu untuk olahraga. Oh saya juga orang yang gak terlalu ini olahraga saudaraku. Tapi saya menabur waktu saya. Saya ditegur Tuhan sejak saya naik ke Gunung Sinai. Sejak saat itu saya ditegur Tuhan. Saya mulai berubah. Tata hidupmu saudaraku. Cek yuk Bapak Ibu. Apa yang saudara izinkan masuk. Halo. B2. B berapa lagi saudaraku. Cek yuk, boleh. Istirahatnya yang cukup Bapak Ibu. Tabur saudara, itu harus ditabur kok saudara. Di setiap bagian tabur. Tapi boleh enggak, saya juga mengatakan ini. Tabur yuk, seperti yang kemarin saya katakan. Sudah mulai dilakukan belum? Tabur ke orang tuamu. Tabur ke orang yang membutuhkan. Tabur ke pekerjaan Tuhan. Yuk. Jadi bagian, biar hidup kita ini ya saudaraku, boleh saya katakan ini saudaraku, boleh nggak sih di gereja itu diajarkan proporsi yang balance Bapak Ibu? Tapi sebagai jemaat Tuhan boleh nggak? Jangan dikit-dikit kalau udah bicara soal tabur saudara sensi. Yang mengerti katakan amin. Loh itu proporsi yang memang Tuhan sampaikan loh saudara. Saya jadi hamba Tuhan, saya nyampaikan itu, saya nyampaikan persis seperti yang Tuhan katakan. Boleh nggak jangan sensi tentang hal ini saudaraku? Tapi jadi bagian dari rencana besar Tuhan boleh. Izinkan hidupmu dipakai Tuhan untuk menjadi alat. Mungkin kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Itu tanda yang Tuhan berikan untuk orang yang lain.
Tanpa kau sadari ketika kau tabur dalam kehidupan seseorang ya saudaraku. Engkau mungkin tidak tahu orang itu sedang ada di dalam keadaan seperti apa. Ketika kau belajar taat, kau tabur atas kehidupannya. Tuhan bicara, Tuhan kuatkan imannya sehingga dia berkemenangan kembali. You never know. Biarlah kita jadi satu gereja yang sehat, saudara. Kenapa? Firman Tuhan aja ngomong kok, terlebih berkat memberi daripada gereja kita ini ya saudaraku ya. Di seluruh kota-kota di Indonesia ini ya saudaraku. Itu yang diajarkan Pastor Obaja kepada gereja ini. Give. Nanti sebentar lagi saudaraku. Jakarta ini ya saudaraku, jadi seperti ini apakah saudara pikir hanya dengan kekuatan Jakarta? Ada gereja-gereja lain, keluarga Allah di seluruh Indonesia ini yang berdiri buat saudara pada saat kita membangun tempat ini. Ini hasil dari kesatuan saudaraku. Pastor tapi kan yang pakai Jakarta. Solo berdiri buat saudara, Jogja berdiri buat saudara. Ketika saudara memperjuangkan tempat ini. Kota-kota lain berdiri buat saudara. Sebentar lagi saudaraku, gereja kita di kota Solo ya saudara. Mereka akan membangun pusat kegerakan Roh Kudus. 20 hektar saudara. Saya berdoa saudara bisa melihat visinya. Saya masih belum bisa berbicara bebas di sini saudaraku. But it will be huge. Ada sebagian dari saya yang berkata, Pastor, apakah itu bukan ambisi manusia? Saudaraku, 30 years. Kalau toh itu ambisi manusia, saya memahami Pak, 30 tahun, we cannot do it. Kalau tidak ada restu dari Tuhan, manusia sia-sia membangunnya. Tapi dengar ya saudaraku, satu hari kelak ya dari tempat ini. Akan ada orang-orang datang ke sana dan mereka berkata, betapa besar Tuhan yang disembah di tempat ini. Itu akan menjadi tempat di mana doa diangkat 24 jam dalam sehari saudaraku. Itu akan menjadi tempat di mana kita akan membangun di sana saudaraku panti asuhan anak-anak yang tadinya terbuang, yang gak punya pengharapan, gak punya masa depan ya saudaraku. Tempat itu akan dipakai membangkitkan mereka menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. 24 hours dari tempat itu mereka akan dididik, saudaraku, mereka akan dibawa. It will be a healing center. Tempat orang datang dan disembuhkan. Rohnya disembuhkan, jiwanya disembuhkan, saudaraku. Hidupnya dipulihkan. Itu akan jadi satu tempat, saudaraku. Buat sebagian dari saudara, halo, saya nggak minta saudara angkat tangan. Tapi saudara yang memasuki usia emas, bolehkah saya berkata kepada saudara, pelayanan yang Tuhan mau kerjakan adalah pelayanan 3 generasi. Anak-anak, anak muda, orang-orang yang sudah tua, semua dipakai Tuhan. Tidak ada pensiun. Sampai nanti satu waktu kelak kita kembali, saudaraku, kita pulang. Tidak ada pensiun. Selagi kita masih hidup. Yuk, maukah saudara dipakai jadi alatnya Tuhan? Memperbesar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Heaven on earth. Saat ini saudara datang ke sini boleh saudara. Engkau ada dalam keadaan hancur boleh, gak apa-apa. Tapi yuk dipulihkan, setelah itu sediakan hidupmu untuk mencari orang-orang di luar sana yang hancur seperti engkau. Jangan terus mengasihani diri. Jangan terus berdiam diri. Jangan freeze. Datang ke sini saudara. Pulihkan hidupmu. Cari wajah Tuhan. Dengar firman. Tapi setelah itu saya tantang, yuk tabur. Tabur waktumu. Senggol kiri kanan, jadi KKS. Oh benar saudaraku. Lah kalau semua orang maunya dilayani, lah siapa yang melayani? Yang mengerti katakan amin. Lu kasihan lo pendetanya saudara kalau habis khotbah turun persembahan. Habis persembahan naik lagi, jreng main musik saudara. Lu
Waduh, hari ini saudara beribadah di sini. Anak-anak saudara siapa yang jaga di bawah? Ada kakak-kakak yang menyediakan hidupnya dipakai untuk menjagai anak-anak saudara, membawa anak-anak saudara sejak kecil sudah kuat. Itu semua apa? Ministry. Tabur saudara. Tabur hidupmu, tabur waktumu, tabur tenagamu. Jadi bagian dari kegerakan besarnya Tuhan. Yang mengerti aminnya yang paling kuat. Ya saat ini aku masih butuh dipulihkan. Pulihkan aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tapi katakan juga kepada dia saudaraku. Pakai hidup ini Tuhan. Jadi berkat buat orang yang lain. Berguna. Do something. Justru ya saudaraku ketika kau hidup untuk dirimu sendiri, hidupmu itu jadi membosankan saudara. Bahkan di saat engkau harus berkorban, justru di situ ada sukacita. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan Tuhan, bukan untuk hidup buat dirinya sendiri. Menjadi satu bagian dari rencana besarnya Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang mau? Jangan lihat kiri kanan. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil. Diberkati keluar masukmu. Baik engkau duduk, engkau berdiri. Baik engkau tidur, diberkati engkau. Sehat badanmu saudaraku. Panjang umurmu. Tidak akan pernah engkau kekurangan dengan kesaksian. Mulutmu ini tidak akan pernah kering. Dengan cerita betapa Tuhanmu baik dalam hidupmu. Pulang dengan membawa sukacita. Demi sejahtera Allah Bapa, saudaraku, cinta kasih Yesus Kristus putranya, persekutuan dengan rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi diberkati, katakan dengan suara yang paling keras. Amin.